Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memaparkan dua materi. Materi pertama yaitu perkembangan kognitif dan materi kedua hakikat pertumbuhan dan perkembangan. Perkembangan kognitif adalah tingkat kemampuan seseorang dalam berpikir yang meliputi proses pemecahan masalah, mengingat, serta mengambil keputusan. Mengapa anak perlu mengembangkan kemampuan kognitif? Ada banyak alasan yang menjadi jawabannya. Yang pertama itu, perkembangan kognitif anak berkaitan dengan kemampuan berpikir. Kemampuan kognitif yang baik membuat anak bisa memperoleh informasi baru dengan lebih cepat, meningkatkan kemampuan berpikir secara fokus, mendorong kemampuan berpikir kritis. Oleh karena itu, mengembangkan kognitif pada anak akan membuat anak tumbuh menjadi seorang anak yang cerdas. Aktivitas apa yang mendorong perkembangan kemampuan kognitif anak? Yang pertama itu puzzle. Yang kedua, pemilihan benda, latihan membedakan warna dan bentuk, bermain bersama teman sebayanya, membaca, dan mengajukan pertanyaan. Faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak? Yang pertama itu faktor hereditaritas atau faktor keturunan. Hereditaritas tidak hanya menyediakan fasilitas kepada anak yang baru lahir untuk menyesuaikan diri dengan dunianya. Lebih dari itu, hereditaritas juga mengatur waktu jalannya perkembangan pada tahun-tahun berikutnya. Faktor kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan, tempat anak tinggal. Lingkungan yang tidak menyenangkan dapat membuat anak menutupi hal-hal negatif, sehingga lebih tertutup, dan sebalik. Materi yang kedua yaitu hakikat pertumbuhan dan perkembangan. Konsep pertumbuhan dan perkembangan berdasarkan fenomena fakta dalam kehidupan sehari-hari. Pertumbuhan merujuk pada peningkatan ukuran atau jumlah sel atau struktur dalam satu organisme, seperti ketinggian tubuh manusia yang meningkat seiring waktu. Perkembangan di sisi lain mencangkup perubahan dalam waktu struktur, fungsi, dan kemampuan organisme seiring waktu berjalan. Seperti seorang anak yang belajar berbicara dan jalan. Dalam kehidupan sehari-hari, Anda dapat mengamati pertumbuhan dan perkembangan tanaman, hewan, dan manusia. Misalnya, biji yang tumbuh menjadi pohon besar menunjukkan pertumbuhan. Sementara anak yang belajar berbicara menunjukkan perkembangan dan keterampilan kognitif. Ini adalah contoh-contoh fenomena fakta mencerminkan konsep pertumbuhan dan perkembangan dalam biologi. Konsep pertumbuhan dan perkembangan berdasarkan fenomena hoaks dalam kehidupan sehari-hari. Pertumbuhan dan perkembangan adalah konsep ilmiah yang didukung oleh bukti empiris dan penelitian. Namun, dalam beberapa kasus, mungkin ada fenomena hoaks atau informasi yang salah terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan. Sebagai contoh, beberapa hoaks yang mungkin berkaitan dengan pertumbuhan anak, seperti produk tertentu dapat mempercepat tinggi badan anak, telah tersebar di internet. Hal ini hanya berdasarkan informasi palsu atau tidak didukung oleh ilmu pengetahuan yang sah. Penting untuk memastikan bahwa informasi yang Anda terima berasal dari sumber yang terpercaya dan didukung oleh bukti ilmiah.
yang valid ketika Anda mencari informasi. Guru yang berkualitas memiliki pemahaman yang mendalam tentang hakikat dan perkembangan pendidikan, dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap pembelajaran anak-anak di sekolah. Hakikat pendidikan guru SD meliputi pemahaman akan tujuan pendidikan dasar, yaitu membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baik. Guru SD juga harus memahami pentingnya pengembangan potensi dan bakat setiap siswa agar dapat meraih prestasi yang maksimal. Prinsip-prinsip pertumbuhan dan perkembangan berdasarkan literatur review. Prinsip keteraturan dan tahap-tahap. Setiap fase memiliki tahap sendiri, seperti fase bayi, anak, remaja, dan dewasa. Yaitu prinsip kecepatan variabel. Tingkat pertumbuhan dan perkembangan berbeda-beda pada setiap individu, yaitu faktor genetik, lingkungan, dan nutrisi dapat mempengaruhi seberapa cepat atau lambat seseorang tumbuh dan berkembang. Prinsip berkelanjutan, pertumbuhan, dan perkembangan berlangsung sepanjang seluruh rentan hidup manusia. Meskipun tahap perkembangan mungkin lebih dominan pada usia tertentu, perubahan adaptasi terjadi sepanjang masa hidup. Prinsip keterkaitan aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan berinteraksi dan saling mempengaruhi. Misalnya, perkembangan fisik dapat mempengaruhi perkembangan kognitif dan sebaliknya. Prinsip pengaruh lingkungan. Lingkungan fisik dan sosial memiliki dampak besar pada pertumbuhan dan perkembangan. Interaksi dengan keluarga, teman, sekolah, dan masyarakat secara umum membentuk pola perkembangan. Prinsip perubahan yang dapat diprediksi. Beberapa perubahan perkembangan dapat diprediksi dan mengikuti pola tertentu. Misalnya, perkembangan motorik halus biasanya berkembang sebelum perkembangan motorik kasar pada anak-anak. Prinsip-prinsip ini memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana pertumbuhan dan perkembangan manusia berlangsung. Tetapi, penting untuk diingat bahwa setiap individu unik dan dapat mengalami variasi dalam menerapkan prinsip-prinsip ini. Sekian materi yang saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.